bagus sekali. Pak, mau tanya dong, sudah berapa lama di bisnis ini, Pak? Sejak Kalau kapan? saya di bisnis proteksi asuransi jiwa ini sudah dari 2015, Dari Pak. dalam perjalanan 7 tahun ini nih, Pak, kira-kira kenapa sih orang itu beli atau apa ya, kontrak atau apa ini namanya ya, tanda Ya, tangan jasa Bapak nih? Kenapa, Pak? Biasanya customer. pertama itu seperti yang saya kemukakan tadi, memang ada kebutuhan yang kita sering terlupakan, tetapi akan teringat apabila kita lihat teman kita adanya kok kesulitan mau masuk SMP, SMA, kuliah, itu sulit, Pak. Nggak ada gimana uang pangkal, uang masuk, seperti itulah. Oke. Nah, dengan itu kita memang ada satu produk namanya dana siswa, Pak. Dana siswa itu memang dianjurkan pada saat anak baru lahir, Pak, itu sebaiknya sudah dimasukkan ke program dana siswa kita. Karena Lahir ya? Baru lahir. Masukin dana siswa, oke. Iya. Dengan kemampuan sesuai start dari 500.000 per bulan sudah bisa. 500.000 per bulan, oke. Iya. Oke, Pak. Jadi kan orang jadi mulai sadar ya. Jadi kalau mulai sadar ataupun ketemu timnya Bapak gitu kan, ketemu Pak Dwi, Bapak sadarkan mereka, ya kan? Bapak sadarkan mereka. Dari sadar akhirnya mereka melihat produk Bapak. Setelah itu akhirnya daftar gitu ya. Betul. Daftar mengambil produk Bapak ini. Oke, itu namanya customer journey-nya ya. Iya. Jadi memang memang di bisnis kita itu sebenarnya kita nggak jualan produk, Pak. Tapi kita membantu apa kebutuhan dari customer kita, Pak. Pertama pasti kan kesehatan tuh, Pak. Kalau kesehatan kan sudah di-cover oleh korporasi biasanya, Pak, ya, atau BPJS. Kesehatan. Cuma mungkin kan ada yang masih merasa kurang cukup kalau hanya BPJS, makanya dia akan beli polis kesehatan lagi atau proteksi jiwa. Karena memang kita di dunia usaha yang namanya keselamatan atau kecelakaan, kita hanya bisa mengantisipasinya, tapi tidak bisa menghindarinya, Pak. Itu yang kadang-kala terlupakan, bahwa kita butuh proteksi jiwa dari resiko terburuk. Mengantisipasi ya, tapi tidak bisa menghindari. Itu kata-kata emasnya tuh. Kita bisa hanya mengantisipasi tapi tidak bisa menghindari. Terima kasih, Pak. Nah, Bapak boleh share, Pak, selama 7 tahun ini apa sih pain-nya, Pak, membangun bisnis ini, Pak? Pain-nya itu apa dan bagaimana Bapak mengatasi pain-nya itu, Pak? Saya kira memang kalau kita sudah biasa, di background saya awalnya adalah jual produk nyata, Pak. Kalau tabungan, KPR, home loan, itu kan ada bentuknya, Pak, ya, ada bentuk nyatanya. Sedangkan di institusi atau bisnis proteksi, kita kan menjual yang intangible, Pak, tidak bisa dirasakan, tidak bisa dipegang, tetapi akan didapatkan manfaatnya pada saat resiko terburuk terjadi atau pada saat anak nanti perlu butuh dana untuk kuliah atau sekolah. Itu yang sulitnya, Pak, memang. Jadi kita memang selalu saya juga menekankan kepada teman saya, kepada financial advisor kita, bahwa jangan menjual produk atau memasarkan produk, tetapi pahami, kemudian dengarkan dan bantu apa kebutuhan dari nasabah kita, Pak. Karena belum tentu Pak Yunus kebetulan kan bersyukur sudah ada punya kendaraan dan rumah, Pak. Nah, kalau kita menjual produk gitu kan, Pak Yunus, kalau ini saya bicara di bidang finance, Pak. Pak Yunus, saya tawarin ya untuk jasa kredit, untuk rumah, untuk kendaraan. Nah, sedangkan Bapak kan saya nggak butuh sebenarnya untuk itu gitu kan.
Saya butuh Hmm, untuk apa gitu. betul betul. Ya Jadi Pak, kita pahami dan pelajari, baru kita eh, bantu gitu. betul. Pelajari, memahami kebutuhan ya Pak ya, baru Ya, kita bantu ya. Itu key-nya membantu untuk solusi ya. Ya, yang menjalankan bisnis ini selama 7 tahun dan dengan value ini berjalan dengan baik ya Pak ya. ya, alhamdulillah Pak. Iya, karena karena niat dari awalnya kita bukan jualan tapi kita membantu Pak. Karena Bantu orang ya niat awalnya ya. iya, kalau namanya resiko dan kemalangan kita nggak bisa hindarin Pak. Dan yang Oke. paling suka terlupakan, apakah keluarga kita nanti setelah kita dapat resiko kematian atau risiko terburuk, apakah keluarga kita bisa hidup normal seperti saat ini Pak? Kan Pak Yunus juga anak-anak biasa hidupnya seperti normal seperti ini segala macam. Cuma suatu saat tiba-tiba dapat resiko terburuk, gitu, bapaknya udah nggak bisa kerja lagi. Nah itu yang sebenarnya kita informasikan, kita berikan solusinya untuk memproteksi kehidupan normalnya. Gitu. Wow. Ya, thank you Pak atas sharing ini.